Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safin Raffianzaran dari kelas 101 dan saya akan memperkenalkan beberapa bumbu dapur ya untuk tugas prakarya ini. Oke, jadi yang pertama kita punya adalah bumbu lagi daun Belanda ya. Nah, daun Belanda ini dia dipakai untuk diminum sebagai teh atau jamu seperti itu. Biasanya diminum. Kedua kita punya lada putih atau lebih tepatnya merica putih ya. Merica putih ini dia kaya sama zat besi dan dipakai untuk ngurusin hidung mampet pakai ini. Biar bisa ya gitu. Oke, ketiga kita punya kemiri ya. Kemiri itu nah ini dia. Ada di kemasan ya. Nah, ini kemiri gini depannya ya. Kemiri itu dia berfungsi sebagai masakan sop ya, tambahan masakan sop, dan dia isinya itu fosfor sama kalium gitu. Jadi kebanyakan yang kayak gini bumbu gini isinya zat-zat besi lah istilahnya. Lanjut kita punya kapulaga. Nih, kapulaga ya bilangnya. Nah, ikatan. Kapulaga ini dia berisi fitokimia dan ini juga berfungsi membantu kita dalam hal antibakteri gitu, antibakteri. Kita punya juga setelah itu bunga lawang. Nah, ini yang wangi banget sumpah, wangi banget. Kayak gini nih. Ini di sini. Nah, bunga lawang ini dia tuh ada antioksidan dan dia tuh wangi dan menyedarkan makan juga pula. Cuma makan. Jatuh. Yuk, kita ada ada cengkeh kedua lagi. Pokoknya gitulah. Cengkeh. Ya, ada isinya kayak gini lah istilahnya. Aduh, sakit. Kayak gini ya. Fokus. Ya gitu. Cengkeh. Nah, cengkeh ini dia tuh banyak minyak atsiri ya, banyak berkandung minyak atsiri dan itu buat bumbu masakannya pedas. Dan untuk ini adalah yang toples merah, ini isinya adalah ketumbar, yang kecil. Yang kecil ini ketumbar ini banyak vitamin K dan berfungsi untuk menurunkan gula darah gitu. Oke, jadi ini adalah kayu manis, yaitu berisi antioksidan dan juga gula. Alhasil itu sering banget dipakai untuk sebagai kandungan kue, seperti itu ya. Kue pakainya kayu manis. Nah, kita juga punya ini namanya kayu secang. Ini kayak rotan ya, ini ada dua. Seperti rotan, dia itu warnanya merah pekat. Bukan merah pekat, oranye pekat deh. Nah, oranye pekat ini dia isinya fenolik dan dia sebagai obat peradangan otot seperti itu. Ada juga ini adalah biji pala. Biji pala ini dia isinya antibakteri antibakteri dan berfungsi sebagai antidepresan, sebagai sesuatu yang kalau dikonsumsi membuat kita tenang gitu. Nah, ada asam kandis. Asam kandis ini dia berisi antioksidan dan dia banyak dipakai di bumbu gulai atau masakan Padang. Kayak sate juga dipakainya itu. Dan terakhir kita punya ini adalah kulit pala. Bukan terakhir ya, masih banyak ya. Kulit pala. Nah, kulit pala ini dia itu ambil dari buah pala seperti itu. Dia berisi serat dan dia fungsinya juga mirip-mirip dengan buah pala ini. Yang di depan ini adalah daun kunyit. Daun kunyit ini dia berisi antioksidan dan dia untuk memperlancar pencernaan seperti itu. Nah, kita juga punya serai. Serai ini dia berisi folat dan untuk membantu imun tubuh. Oke, serai. Ada daun salam. Daun salam ini berisi vitamin B2 dan dia untuk membantu imun tubuh juga ya. Kebanyakan di sini memang imun tubuh. Ada juga daun jeruk. Daun jeruk ini berisi vitamin C dan dia untuk kesehatan mulut seperti itu. Oke, ada hijau semua ya. Ada tomat hijau. Nah, tomat hijau ini dia isinya B-karoten. B-karoten dan dia berfungsi untuk membantu pencernaan tubuh. Dan ini adalah jeruk ya, jeruk nipis. Jeruk nipis ini dia berisi vitamin C karena yang jeruk gitu lah. Vitamin C dan dia untuk membantu imun tubuh seperti itu. Dan kita ini punya sekeluarga sebenarnya sih. Kita punya banyak cabai-cabean ya. Cabai. Ya ada cabai rawit, coba ya, tunjukin. Cabai rawit, cabai hijau keriting dan cabai merah keriting. Mereka semua ini dia punya namanya capsaicin. Capsaicin ini membuat kita itu kepedasan pas makan. Kalau dimakan pedas karena capsaicin itu. Dan dia berfungsi sebagai ya penyedap makanan, rendang, gulai ya pakai ini. Oke, jadi kita ke bagian bumbu yang mungkin agak bikin bingung ya karena bentuknya. Pertama kita punya adalah lengkuas. Lengkuas ini itu keras banget. Nah kan? Dia keras dan dia itu berisi anti radang dan berfungsi untuk meredakan nyeri sendi. Kalau ada sendi di bagian tangan atau kaki biasanya ya. Itu meredakan nyeri sendi seperti itu. Yuk, ini ada terus kunyit. Kunyit itu dia dalamnya kuning ya, pasti kuning. Kalau kunyit dalamnya kuning berarti nggak kunyit. Oke. Kunyit dan kuning dia berisi anti radang juga dan dia itu sebagai pewarna kuning alami. Jadi kalau untuk mewarnai suatu secara alami, warna kuning pakai ini. Lihat, itu. Nah, kita juga ini adalah jahe. Ya, jahenya isinya putih ya biasanya ya. Jahe isi putih, dia berisi anti radang juga karena memang dalam satu keluarga lah istilahnya ya. Dan dia tuh membuat jahe. Ini membuat jahe pakai gini. Tapi tergantung ada yang pakai jahe merah, jahe gajah atau jahe gajah bukan, jahe merah biasanya. Sama jahe kencur gitu. Lanjut, ini adalah asam jawa. Kayak kacang gede banget ya. Asam jawa ini dia berfungsi untuk membuat asam pedas. Oke, asam pedas dan dia berisi asam amino. Karena emang ya asam amino buat asam pedas, asam gitu. Ini pasti pada tahu lah, nih bawang merah, bawang putih, ya kan? Merah putih Indonesia. Oke, bawang merah ini dia berisi zat besi dan zat besi ini untuk membantu imun tubuh. Oke, tubuh. Kalau bawang merah, kebalik. Kalau bawang putih dia itu berisi mangan, ya. Mangan dan dia untuk mengatasi darah tinggi. Darah tinggi pakai ini biasanya pakai gitu. Dan terakhir, berpisah lagi lah. Kok nggak tahu kurang ajar sih. Bawang bombay. Nah, bawang bombay ini dia berisi kalium dan dia untuk mengatasi sakit tenggorokan. Biasanya ini 3 ini buat nasi goreng ini. Ya. Oke. Terima kasih sudah menonton.